Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sidang ini kemudian ditunda dan akan dilakukan kembali pada tanggal 14 Februari 2023. Sidang dilakukan berkaitan dengan laporan pengaduan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU RI Idam Holik dan KPU daerah dalam tahapan verifikasi parpol peserta pemilu. Kita bahas malam hari ini sudah bergabung Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Airlangga Julio. Mas Airlangga, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung dan kami juga telah menghubungi pihak KPU tetapi tidak ada yang bisa ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini. Mas Airlangga, pertama-tama ada kekecewaan yang disampaikan oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait penundaan ini. Apa penyebabnya, Mas Airlangga? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam proses beracara DKPP, biasanya sidang-sidang DKPP dilaksanakan 1 hari penuh sampai kepada proses pembuktian. Tetapi kami tadi sudah menyampaikan ke Majelis Hakim, kepada para anggota DKPP termasuk ketua, akan menghadirkan bahwa kami akan menghadirkan saksi, tetapi tadi dari Majelis DKPP menyampaikan saksi tidak bisa diperiksa sekarang, baru bisa diperiksa di agenda berikutnya. Karena kami tidak memandang kehadiran saksi tersebut menjadi halangan bagi DKPP, karena kami sudah menghadiri saksi dari salah satu komisioner ke Jakarta, dan juga ada 2 orang saksi lain yang juga sudah dihadirkan via Zoom. Kemudian kami juga sudah bersurat kepada pihak DKPP pada hari Senin tanggal 6 kemarin, apabila berkenan untuk dijadikan pihak terkait. Tetapi pihak DKPP tidak menjawab surat kami, jadi kami hadirkan sebagai saksi, dan kami kecewa ketika di dalam persidangan pihak DKPP ternyata juga tidak mengakomodir permintaan kami agar saksi tersebut diperiksa pada saat sidang hari ini juga. Dan majelis mengambil keputusan saksi akan diperiksa di agenda berikutnya tanggal 14 Februari, dan kami tetap akan menghadirkan saksi tersebut dengan catatan, Mbak, karena situasinya sangat intens di daerah, sehingga kami juga meminta kepada Majelis DKPP untuk memberikan undangan kepada saksi kami maupun pihak terkait, agar saksi dan pihak terkait kami nantinya tidak dihalang-halangi dalam memberikan keterangan. Misalnya sebagai atasan, ada kekhawatiran oleh kami, pihak KPU provinsi ataupun KPU pusat menghalangi tugas pekerjaan pihak terkait maupun saksi untuk memberikan keterangan di DKPP dengan misalnya menyuruh saksi ataupun pihak terkait dari pihak kami untuk melakukan tugas tertentu. Kami memiliki kekhawatiran tersebut, jadi kami mendorong juga agar pihak DKPP segera secepatnya memberikan undangan kepada pihak terkait maupun saksi yang akan kami hadirkan. Begitu, Mbak. Kalau misalnya dilihat selama proses ini berlangsung, Mas Airlangga, apakah berkaitan dengan saksi yang dihadirkan hari ini, apakah memang ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghadirkan saksi itu sampai hadir pada hari ini? Ya, tentu ada beberapa masalah teknis ya. Misalnya beberapa saksi tersebut berada di daerah di Sulawesi Utara, dan saksi tersebut sudah berjuang untuk hadir ke Jakarta. Salah satu saksi bisa hadir, kemudian ada 2 orang saksi lain juga melalui Zoom, dan tentu hal ini bukan hal yang mudah karena berada di situasi yang sangat tinggi tekanannya, di mana saksi dan pihak terkait yang kami hadirkan juga merupakan kolega dari para teradu maupun bawahan-bawahan langsung dari para teradu yang kami adukan. Jadi ada kesulitan tersebut juga, Mbak Putri. Mas Airlangga, kalau misalnya dilihat tadi, kemudian sudah ada penjelasan ya dari Komisioner KPU berkaitan dengan dugaan intimidasi yang selama ini dialamatkan kepada Komisioner Idam Holik. Bagaimana pendapat dari Koalisi Masyarakat Sipil atas penjelasan ini? Ya, kami memperhatikan dari awal begitu ya, Mbak. Ketika komisioner dari KPU RI, Bapak Idam Holik terus
berkelit bahwa frasa di rumah sakit kan adalah kelakar, bukan bermaksud mengancam, dan juga hanya joke semata. Tentu kami memandang ini adalah pertama pengakuan dari saudara Idam Holik bahwa memang benar yang bersangkutan menyatakan frasa tersebut di rumah sakit kan. Yang kedua, kami memandang frasa di rumah sakit kan tentu sangat janggal dan penuh dengan nuansa intimidasi. Seperti tadi juga disampaikan oleh Majelis DKPP, kenapa pilih frasa di rumah sakit kan? Kenapa nggak rumah makan atau misalnya frasa lain? Memang tidak ada bentuk-bentuk kalimat lain. Tadi sempat kami dengar Majelis DKPP menyatakan demikian. Tentu kami tidak bisa mengartikan lain ya selain daripada hal tersebut adalah ancaman. Dan juga prinsipal pengadu, dalam hal ini Pak Jack dari Sangihe, ketika hadir di tempat konsolidasi tersebut langsung merasa tertekan ya, karena ancaman beliau adalah dalam rangka serangkaian tindakan manipulasi data, dan puncaknya adalah dugaan ancaman yang beliau sampaikan dengan frasa di rumah sakit kan tersebut. Jadi ini adalah suatu rangkaian kejadian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan akan kami buktikan di agenda persidangan berikutnya ketika nanti kami dipersilakan oleh majelis untuk menunjukkan bukti-bukti kami. Mas Erlangga, kalau menurut Anda, apakah kemudian bagaimanapun kan Komisioner Idam Holik tadi sudah hadir dan sudah menjelaskan, apakah menurut Anda ini ini memang harus diteruskan, termasuk juga cross check pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut? Ya, tentu nantinya akan kami tanyakan kepada saksi dan juga pihak terkait yang akan kami hadirkan juga akan memberikan keterangan bagaimana pandangan dari saksi dan pihak terkait mengenai frasa di rumah sakit kan dan dugaan ancaman tersebut. Begitu, Mbak. Ya, Mas Erlangga, bagaimanapun juga dari proses yang berlangsung, CNN Indonesia juga mengawal, dan juga beberapa pernyataan dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil melihat bahwa DKPP ini adalah last resort ya. Jadi adalah betul-betul harapan terakhir, bisa dikatakan begitu, harapan terakhir lembaga pengawas pemilu yang bisa betul-betul memberikan sanksi atas dugaan-dugaan yang muncul ini. Nah, kalau misalnya dilihat sekarang sudah ada tadi satu penundaan. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil melihat ini? Ya, penundaan ini kami pandang sebagai kejanggalan, Mbak ya. Karena jadi bukan hal yang biasa ya? Iya, bukan hal yang biasa. Karena jika kami perhatikan dalam sidang-sidang DKPP sebelumnya juga ada sidang yang langsung diselenggarakan hingga malam hari, dan pemeriksaan itu dijalankan dengan cepat dan intens begitu ya. Dan juga kami tadi melihat sikap majelis itu adalah sikap yang tiba-tiba, Mbak. Karena pada mulanya majelis sempat memperbolehkan agar memeriksa saksi. Tapi kemudian ketika berjalannya persidangan, tiba-tiba majelis mengambil keputusan kami tunda saja di agenda berikutnya karena sudah jam 4 sore, padahal diskusi mengenai jam berapa ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Majelis hanya menyatakan kan ada ruang pihak terkait yang bisa dijadikan tempat untuk saksi-saksi yang ada di sini. Kami sudah berikan surat pada hari Senin tanggal 6 untuk mengajukan pihak terkait dalam perkara ini, tapi belum dibalas, makanya kami hadirkan sebagai saksi tadi. Dan ketika kami menyampaikan demikian, majelis tiba-tiba berubah sikap. Oh, ini sudah jam 4 sore, akan dilanjutkan di agenda berikutnya. Tapi begini, Mbak, kami juga mengapresiasi majelis DKPP tetap memberikan kesempatan. Namun dengan catatan kami meminta DKPP juga proaktif untuk mengirimkan undangan, sehingga undangan tersebut menjadi bentuk perlindungan kepada para saksi dan pihak terkait yang akan kami hadirkan, sehingga tidak dihalang-halangi nanti memberikan keterangan, gitu. Oke, baik. Semoga ini didengar kemudian malam hari ini oleh mereka yang betul-betul berkaitan, terutama di DKPP itu. Mas Erlangga, terima kasih banyak, dan sekali lagi kami sampaikan, kami juga sudah mengundang pihak KPU, tapi tidak ada yang bisa ikut berdiskusi pada malam hari ini. Mas Erlangga dari Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu, terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi. Sama-sama, terima kasih, Mbak.